Saya Tiara Ariantini. Saya akan membahas mengenai pengertian kata, macam-macam jenis kata, dan juga pengertian dari kata benda atau kata nomina. Kata memiliki pengertian sebagai sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Menurut bahasa Sangsekerta, pada awalnya unsur ini berasal dari kata yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Bahasa Melayu tersebut dipersingkat lagi menjadi kata. Definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Terdiri dari kata depan atau preposisi, kata sandang atau artikulasi, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia, kata benda atau nomina, kata ganti atau promina, kata bilangan atau numeralia, kata sambung atau konjungsi, kata seru atau kata interjeksi. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kata benda konkret, yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, tanah, api, pemukul, panah. Yang kedua adalah kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, kemanusiaan, pencurian, pencucian. Ciri-ciri kata benda adalah semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan menambahkan yang ditambah kata sifat atau yang sangat ditambah kata sifat di belakang kata tersebut. Misalnya, rumah yang besar, batu yang keras. Saya, Entang Siti Nurhayati, akan melanjutkan pematerian mengenai jenis kata. Kata kerja atau verba. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang kedua adalah kata kerja atau verba. Verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Jenis-jenis kata kerja dalam bahasa Indonesia adalah kata tersebut dapat diperluas dengan kelompok kata dengan plus kata sifat atau dengan plus kata benda. Misalnya, berjalan dengan cepat, berbicara dengan dosen. Berdasarkan fungsinya dalam kalimat, yaitu sebagai predikat, kata kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kata kerja penuh, yaitu kata kerja yang berlangsung berfungsi sebagai predikat tanpa bantuan kata-kata lain. Yang kedua, kata kerja bantu, yaitu suatu kata kerja yang memiliki fungsi khusus kata kerja utama. Ada 3 jenis kata kerja bantu, yaitu yang ke-1, kata kerja bantu yang menyatakan keharusan, seperti harus, mesti, perlu. Contoh dalam kalimatnya, saya harus belajar sekarang. Ayah perlu menghubungi pimpinannya. Yang kedua, kata kerja bantu yang menyatakan kemampuan, seperti sanggup, mampu, boleh, bisa, dan dapat, yang posisinya sebelum kata kerja utama. Contohnya, mahasiswa boleh pulang sesudah menyelesaikan tugas itu. Ia sanggup menghubungi polisi. Yang ketiga, kata kerja bantu yang menyatakan keinginan, seperti ingin, hendak, mau, dan suka, yang dapat diikuti dengan kata kerja penuh, kata benda atau kata sifat. Misalnya, ayah ingin membeli sebuah rumah. Ibu hendak pergi ke Jakarta. Kakak ingin kurus agar kelihatan lebih menarik. Kata bersifat atau adjektiva. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ketiga adalah kata sifat atau adjektiva.
Kata-kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sekali serta dapat dibentuk menjadi kata ulang berimbuhan gabungan se-nya disebut kata sifat. Contohnya indah, indah sekali, seindah-indahnya. Pada tingkat frase, letak kata sifat adalah di belakang kata benda yang disifatinya. Misalnya, rumah besar, pemandangan indah, meja kecil. Secara umum, adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seseorang, binatang atau benda. Dalam sebuah kalimat, adjektiva berfungsi sebagai penjelas subjek, predikat, dan objek. Ciri-ciri kata sifat. Yang ke-1, dapat diberi keterangan pembanding lebih, kurang, dan paling. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, dan sekali. Yang ketiga, umumnya dapat diingkari dengan kata ingkar, tidak. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang keempat adalah kata keterangan atau adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang menerapkan predikat atau verba suatu kalimat. Ada beberapa jenis adverbia atau kata keterangan dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, adverbia kuantitatif, yaitu menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Misalnya, banyak, sedikit, cukup, kira-kira. Yang kedua yaitu adverbia limitatif, biasanya menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan, misalnya hanya, saja, dan sekedar. Yang ketiga yaitu adverbia frekuentif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkatan keseringan terjadi sesuatu, misalnya selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Yang keempat yaitu adverbial kewaktuan, menggambarkan makna yang berhubungan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa, misalnya baru dan segera. Yang kelima yaitu adverbial kontrastif, yaitu menggambarkan pertentangan makna kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya, misalnya bahkan, malahan, dan justru. Yang keenam yaitu adverbial keniscayaan, yaitu menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian terjadinya suatu peristiwa, misalnya pasti dan tentu. Nama saya Hani Nuraini. Saya akan melanjutkan pematerian sebelumnya. Baik, selanjutnya ada kata ganti atau pronomina. Pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain dalam bentuk struktur kalimat. Contohnya, ini, itu, mereka, ia, seluruh, dan lain-lain. Pronomina dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pronomina persona. Pronomina yang dipakai untuk mengacu pada orang. Pronomina persona dapat mengacu pada orang yang diajak bicara atau pronomina persona pertama. Selanjutnya, pronominal dapat mengacu pada jumlah satu atau pronominal tunggal dan jumlah yang banyak atau pronominal jamak. Yang kedua adalah pronominal petunjuk. Pronominal yang menyatakan atau mengacu pada nominal lainnya dalam kalimat. Pronominal petunjuk terdapat 2 macam, yaitu petunjuk umum dan petunjuk tempat. Yang ketiga ada pronominal penanya. Pronominal yang dipakai sebagai pertanyaan. Dari segi maknanya, yang ditanyakan dapat berkaitan dengan orang, barang, atau pilihan. Selanjutnya ada kata bilangan atau numeralia. Numeralia merupakan unsur yang memiliki tugas untuk menjelaskan jumlah objek atau jumlah benda dan urutan benda. Contohnya 1, 2, pertama, berdua, 1000, beberapa, dan banyak. Numeralia pokok dapat diubah menjadi numeralia tingkat dengan cara menambahkan ke di depan bilangan yang bersangkutan. Contoh ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Selanjutnya ada konjungsi atau kata sambung. Kata tugas yang menghubungkan 2 satuan bahasa yang sederajat. Misalnya,
kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Contohnya, serta, dan, tetapi, atau, sedangkan, melainkan. Yang kedua, konjungtor korelatif. Contohnya, baik maupun, tidak hanya itu tetapi juga, demikian sehingga. Yang ketiga, konjungtor subordinatif. Contohnya sejak, semenjak, sedari, jika, bila agar, sebab, sehingga, dengan, bahwa. Yang keempat adalah konjungtor antar kalimat. Contohnya biarpun demikian, sekalipun demikian, sesungguh pun demikian, sebaliknya, tetapi, sebelum itu, dan selanjutnya. Baik, saya Sarika Dewantara Putri akan melanjutkan pembahasan tentang jenis kata. Jenis kata yaitu kata depan atau preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelum dan sesudah preposisi. Adapun beberapa contoh deskripsi preposisi. Yang pertama, preposisi berupa kata dasar, misalnya akan, bagi, demi, dengan, kecuali, pada, oleh, untuk. Yang kedua, preposisi berupa kata bereatif. Ya misalnya bersama, menjelang, menurut, menuju, terhadap. Yang ketiga, preposisi yang berdampingan. Misalnya daripada, oleh, karena, sampai ke, sampai dengan, selain itu. Yang keempat ada preposisi berkorelasi. Misalnya antara, dan, dari, ke, dari, sampai dengan, sejak, sampai. Contohnya, jarak antara Jakarta dan Bogor hanya 60 km. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, preposisi dan nominal lokatif. Misalnya di atas meja, ke dalam rumah, dan sekitar kampus. Lanjut kata sandang atau artikula. Kata tugas yang membatasi makna nomina. Dalam bahasa Indonesia, kata artikula dibagi menjadi 3, yaitu artikula bersifat gelar, artikula yang mengacu pada makna kelompok, dan artikula yang menomina. Artikula yang mengacu pada makna kelompok atau makna kolektif dalam bahasa Indonesia yaitu penggunaan kata para. Karena kata para merupakan kata yang bermakna jamak. Artikula yang menomina dalam bahasa Indonesia adalah penggunaan kata si. Artikulasi yang dapat menominalkan mengacu ke makna tunggal dan umum. Artikulasi dipakai untuk mengirim nama orang. Yang terakhir ada kata seru atau interjeksi. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ke-10 adalah kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa haru pembicaraan. Untuk memperkuat ungkapan rasa haru seperti kagum, sedih, dan heran, orang memakai kata tertentu di samping kalimat yang mengandung makna pokok tersebut. Di samping interjeksi asli, dalam bahasa Indonesia ada pula interjeksi yang berasal dari bahasa asing. Berikut ini jenis-jenis interjeksi dan contohnya. Yang pertama, interjeksi kekesalan. Misalnya, sialan, buset, parat. Yang kedua, interjeksi kekaguman. Contohnya, aduhai, asik, amboy. Yang ketiga, interjeksi kesyukuran. Misalnya, syukur, alhamdulillah. Yang keempat, interjeksi harapan. Misalnya, insya Allah, semoga.
Yang kelima, interjeksi kekagetan. Astaga, Masya Allah. Yang keenam, interjeksi keheranan. Aduh, loh. Yang ketujuh, interjeksi ajakan. Ayo, mari. Yang ke-8, interjeksi panggilan. Hai, hello. Yang ke-9, interjeksi simpulan. Nah,